Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus Anak Allah, kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Setiap waktu yang ada, Engkau bekerja dengan sempurna, mewujudkan cinta kasih dan rancangan-Mu yang mulia bagi kami. Sebelum hari ini kami bergerak untuk memulai apa yang menjadi tugas kami masing-masing, kami mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti dan hidup di dalam kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Selasa 20 Mei 2025, diambil dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-64, demikian firman Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kami ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman ini adalah Mazmur yang sangat indah dan merupakan suatu karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Ia sangat mencintai keadilan dan kebenaran. Sehingga benarlah bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Salah satu sifat Tuhan adalah Ia penuh dengan kasih dan Dia setia. Dia tetap menunjukkan kasih dan kesetiaannya sekalipun kadangkala ditemui umat tidak setia kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah bentuk kepedulian Tuhan bagi dunia ini. Dan kepedulian itu dibuktikan dengan kehadiran Kristus Yesus dalam pengorbanannya demi keselamatan manusia. Tanpa pengorbanannya, tidak akan pernah kita menemukan kehidupan yang sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah ditentukan dengan ketaatan atau taatnya manusia. Manusia sadar bahwa hanya kasih setia Tuhanlah yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Namun demikian seharusnya lah manusia tidak lagi berbuat dosa. Namun kenyataannya kita bisa melihat dalam kehidupan yang nyata. Manusia berulang kali jatuh ke dalam dosa. Muncul pertanyaan, apakah Tuhan berhenti hanya sampai di sana? Jawabannya tidak. Karena kasih setia Tuhan itu menunjukkan kepanjang sabarannya bagi setiap umat. Tuhan masih memberikan kehidupan ini berlangsung. Tuhan masih menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan masih tetap mengingatkan kita. Tuhan masih tetap menguatkan ketika kita lemah. Tuhan masih memberikan kepada kita penghiburan saat kita mungkin di dalam kesedihan. Tuhan masih mengajar kita, bahkan mengajari setiap apa yang harus kita lakukan supaya semuanya itu tetap berjalan di dalam kebenaran dan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak hanya berhenti pada kehidupan yang pada saat ini saja. Dipastikan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ia selalu menginginkan kita untuk kembali dan berbalik kepadanya ketika pun kita berbuat dosa. Dia tidak pernah menginginkan kematian kita. Itulah yang membuktikan kesetiaannya, kepanjang sabaran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih setia Tuhan benar-benar nyata dan sulit dipahami oleh pikiran atau logika kita. Tetapi dalam kasih setianya lah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Hidup yang kita jalani adalah hidup dengan misericordias Domini, yaitu hidup di mana bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau bukan karena misericordias Domini, maka bumi tidak akan pernah ada sampai pada saat ini. Maka Mazmur ini juga mengajak kita agar senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi kita setiap saat dengan segala bentuk kondisi atau situasi hidup yang kita jalanin. Menyadarin akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita.
Tuhan mengajarkan kita akan ketetapan-ketetapannya untuk kita mengetahui apa sebenarnya ketetapan Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita yang sudah tahu tentang ketetapan Tuhan, maka kita di sana juga diharapkan dan dimampukan untuk hidup di dalam ketetapan itu. Pertanyaan kembali muncul, mengapa kita harus belajar dan hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan? Karena ketetapan Tuhan itu tujuannya kekal dan ketetapannya itu tidak pernah berubah. Dia kudus dan bijaksana. Maka bagi setiap kita yang percaya wajib untuk hidup di dalam ketetapan Tuhan. Sebab suatu saat hidup yang kita jalani di dunia ini suatu saat akan berakhir. Dan selanjutnya ketika kehidupan ini akan berakhir di dunia, selanjutnya kita akan menjalani, meneruskan kehidupan yang menetap bersama-sama dengan Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama kita hidup menurut atau seturut dengan ketetapan Tuhan, maka hidup kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa sulit, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Tuhan tahu bahwa kita hidup di dalam ketetapannya, sehingga segala sesuatu yang kita hadapi Tuhan pasti perhitungkan. Dan Tuhan melihat betapa hidup kita juga akhirnya berkenan di hati Tuhan. Hidup di dalam ketetapannya tidak mudah, tetapi selalu ada jalan keluar dari setiap kesulitan persoalan yang kita hadapin. Terutama mereka yang hidup di dalam ketetapan Tuhan selalu merasakan ketenangan, selalu merasakan damai sejahtera, sebab hari-harinya senantiasa berkenan di hati Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan penuh arti atau makna yang sesungguhnya, serta dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Tentulah itu kehidupan yang Tuhan harapkan bagi anak-anaknya. Sekali lagi, ingatlah bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah yang tunggal, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini, yang menguatkan kami bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Kami sadar kadangkala ada saat di mana kami tidak setia, kami tidak taat kepada Tuhan, kami mengecewakan Tuhan, tapi kami rasakan terus-menerus bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa dalam Kristus Yesus, arahkanlah perjalanan kehidupan kami ini, supaya kami hidup di dalam ketetapan-Mu, sehingga akhirnya hidup kami berkenan di hati Tuhan. Bapa, terima kasih sepanjang kehidupan hari ini, sepenuhnya kami percayakan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.